Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, selepas pada sholat subuh, kita masih dapat didudukan di dalam pengajian yang dibawakan oleh guru kita, Ustadz Anwar Musadat. Dan alhamdulillah kita telah menambah 5 personil, yaitu kucing, namanya Pandawa 5 sama Pandawati. Sebelum kita memulai pengajian, seperti biasa kita membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, nawayna ta'allum wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa nafa' wal intifa' wal ifada wal istifada wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Para jamaah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pagi ini kita masih diberikan kesehatan bisa melanjutkan ngaji kita, yaitu ngaji kitab Mukhtarul Ahadits yang ditulis oleh Sayyid Ahmad Al-Hashimi. Dan kita sudah sampai kepada hadis yang ke-25, yaitu tentang menyebut-nyebut nikmat Allah. Disebutkan di dalam kitab ini sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, at-tahaddutsu bi ni'matillahi syukrun wa tarkuha kufrun. At-tahaddutsu bi ni'matillahi syukrun. Menyebut-nyebut nikmat Allah adalah syukur. Wa tarkuha kufrun, dan meninggalkannya berarti ingkar. Jadi terkadang di antara kita ada yang menyampaikan pengalamannya sebagai bentuk rasa syukurnya kepada Allah. Dia cerita tentang apa yang dialami. Pernah kan seperti itu? Dengan alasan dia tahadduts bin ni'mah. Ya. Jadi bukan dengan niat pamer, tapi harus diluruskan niatnya. Jangan sampai salah niat. Ada yang bercerita mungkin menyampaikan nikmat yang pernah diterima sebagai bentuk motivasi, bentuk inspirasi sehingga bisa ditiru oleh orang lain. Misalkan ada orang yang karena menjaga sholat tahajud sehingga utang-utang yang sampai miliaran bisa terlunasi. Maka dia tahadduts bin nikmah, menyampaikan kepada orang lain atau temannya mungkin, saya pernah mengalami seperti ini. Dulu pernah terlilit utang sampai miliaran dan lain sebagainya. Kemudian saya istiqomah sholat tahajud, maka ternyata dimudahkan oleh Allah. Enggak apa-apa disampaikan seperti itu. Nah, itu sebagai bentuk syukurnya kepada Allah. Dan tentunya jangan hanya ngobrol saja, jangan hanya ngomong saja. Sampaikan, tetap istiqomah, dan ketika memang itu sudah terjadi beneran, atau mungkin dia sholat duhanya rajin, hingga
rizkinya lancar, diberikan kesehatan. Nah, kesehatan yang didapat atau rizki yang didapat gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah juga. Jangan malah digunakan untuk maksiat. Nah, itu adalah bentuk rasa syukur. Makanya di dalam surat Ad-Duha itu disebutkan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan terhadap nikmat Tuhanmu maka hendaklah engkau menyebut-nyebutnya atau dengan bersyukur. Ya. Jadi tidak hanya mengucapkan alhamdulillah tapi harus dipraktekkan dengan amal kita. Nah, sebaliknya orang yang tidak mau bersyukur maka dia artinya ingkar atau kufur. Dan di dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 7 itu disebutkan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian bersyukur ku tambah nikmatnya. Tetapi sebaliknya kalau kalian ingkar, enggak bersyukur maksudnya, maka ingat kata Allah, adabku sangat pedih. Jadi yang pertama tahaddus bi ni'matillah, yaitu menyebut-nyebut nikmat Allah itu adalah syukur, wa tarkuha kufrun, dan meninggalkan syukur itu adalah kufur. Wa man la yaskuril qalil la yaskuril katsir. Siapa yang tidak bersyukur kepada yang sedikit berarti dia tidak bersyukur kepada yang banyak. Ya, jadi semua nikmat yang kita dapatkan baik itu sedikit ataupun banyak semuanya asalnya dari Allah, dan tidak boleh kita beda-bedakan. Harus kita terima, harus kita syukuri. Bahkan kita enggak minta kepada Allah, sudah dikasih. Apakah kita pernah minta kepada Allah, ya Allah hari ini tolong sehatkan? Enggak kan? Ya Allah tolong mata saya disehatkan, bisa melihat ini, bisa melihat ini. Pendengaran saya bisa mendengar ini, bisa mendengar ini. Mulut saya bisa berbicara ini, bisa bicara itu. Pernah minta? Enggak pernah, tapi Allah sudah langsung ngasih. Maka sungguh enggak pantas kalau kita itu enggak bersyukur. Dan bentuk syukurnya Nabi apa? Dengan ibadah kepada Allah. Makanya ketika ditanya oleh Siti Aisyah, solat kenapa engkau ya Rasulullah, engkau ini seorang Nabi, engkau seorang Rasul, tapi solatmu seperti ini, kakimu sampai bengkak, padahal kamu sudah mendapatkan ampunan dari Allah, sudah dijamin surga oleh Allah. Ternyata jawaban Nabi apa? Afala akunu abadan syakura. Apakah enggak boleh kalau saya ini menjadi hamba yang bersyukur? Jadi dengan solat, dengan membaca Al-Quran, mulut kita sehat, gunakan membaca Al-Quran. Mata kita sehat, gunakan untuk melihat yang baik-baik. Telinga kita sehat, gunakan untuk mendengarkan kajian-kajian seperti ini. Bukan malah gosip, memfitnah orang, dan lain sebagainya. Wa man la yaskurin nas, dan siapa yang tidak berterima kasih atau tidak bersyukur kepada manusia, la yaskuru lillah, la yaskurillah, berarti dia itu tidak bersyukur kepada Allah. Ya, jadi kalau ada orang yang enggak mau berterima kasih, dibantu oleh orang lain, dibantu oleh teman yang enggak mau berterima kasih, artinya dia itu enggak bersyukur kepada Allah. Kenapa? Yang membuat dia orang lain itu membantu kita, yang membuat dia bergerak untuk membantu kita itu semuanya Allah. Kalau kita berterima kasih kepada dia, berarti kita secara tidak langsung bersyukur kepada Allah. Wal jama'atu rahmatun, dan berjamaah itu adalah rahmat. Wal furqatu azabun, dan berpisah itu, bercerai-berai adalah azab. Ya, ini juga peringatan untuk Nabi bahwa kita ini harus bersatu. Ya, dalam satu jamaah. Kenapa? Karena itu berarti rahmat Allah, kasih sayang Allah. Makanya sholat dianjurkan berjamaah, ngaji dianjurkan ya boleh berjamaah, boleh sendiri. Ya kalau ngaji jamaah, taklim, majelis taklim ya harus ada jamaahnya lah. Ya, biar lebih enak, biar lebih bermanfaat. Terus bercerai-berai itu adalah azab. Jelas ya? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Nah, itu Allah mengatakan jangan berpecah belah. Oke, itu hadis yang ke-25 tentang menyebut-nyebut nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ada pertanyaan sebelum dilanjutkan? Ada pertanyaan online? Ada yang bertanya di Facebook dari Mas Saheron, adab itu harus di atas ilmu. Pertanyaan saya, adab itu sendiri kan perlu ilmu. Jadi bagaimana caranya agar kita tahu bahwa kita sudah beradab
sebelumnya. Terima kasih. Iya, adab itu memang harus di atas ilmu. Adab perlu ilmu, ya makanya belajar. Ya, maksudnya di atas ilmu, maksudnya adab itu di atas ilmu. Itu adab itu harus lebih dikedepankan daripada ilmu. Ya, kalau ada guru kita, jangan sok-sok kita sudah lulusan S1, S2, S3. Tetap namanya guru kita, kita harus tetap di bawahnya guru kita. Gitu loh. Bukan berarti kita nggak belajar, bukanlah berarti ilmu harus didahulukan karena adab butuh ilmu. Bukan. Maksudnya adab di atas ilmu, itu adalah adab harus lebih dikedepankan daripada ilmu yang kita miliki. Ketemu guru, adab kita gimana? Ketemu orang tua, meskipun orang tua kita itu nggak tahu apa-apa, kita harus tetap berbakti kepada orang tua. Nah, kalau ilmu yang dikedepankan, bisa-bisa kita malah sombong. Ya, saya lebih pintar daripada ini. Bahkan banyak orang yang berilmu karena tidak beradab, apa yang terjadi? Malah nipu rakyat. Betul? Ya, pinter lulusan, ini kok sakit ya? Nyakar ini. Pak Salman tugasnya ya, apa, nyakar kaki. Tak lockdown nanti ya. Suruh ngaji yang benar, suruh duduk yang benar di depan ini loh. Duduk di depan, suruh yang tertib. Nah, kayak gini ini harus diajari adab ya. Orang tuanya ya, Pak Salman sebagai orang tuanya ya harus ngajari adab, nggak sopan. Gurunya lagi ngaji gini dicakar-cakar. Nah, itu makanya adab harus di atas ilmu ya, gitu ya jawabannya. Ya harus rapi, duduk di sini berempat, berlima ya. Sak Salman-Salman sekalian. Ada pertanyaan lagi. Yang saya tanyakan, rasa syukur kita kepada Allah itu selain sholat itu apa, Ustaz? Selain sholat maksudnya. Jadi syukur itu tidak hanya berupa sholat. Ya, syukur itu berupa pendekatan diri kepada Allah. Misalkan kita diberi harta yang banyak, kita gunakan harta yang kita punya itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Menyantuni anak yatim. Ya, kalau Pak Salman lah menyantuni janda-janda lah gitu, mesti Pak Salman ya. Zakat, ya. Gunakan untuk membangun masjid, ya kan? Gunakan untuk membangun musola. Nah, ini untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi tidak hanya berupa sholat, kita punya pendengaran, kita gunakan untuk dengarkan kajian. Daripada tidur, kan ya? Kita punya mata, gunakan untuk membaca Al-Quran. Ya, punya mulut, gunakan untuk membaca Al-Quran. Jangan sampai yang dulu pernah saya ceritakan itu, ada anak yang bernama siapa? Anas, Torik, sama Imron. Mau ngelamar anaknya Kiai, datang si Anas itu. Pak Kiai, saya mau ngelamar anaknya Pak Kiai. Dijawab sama Kiai, namamu siapa? Anas. Dites. Ya sudah, sesuai dengan namamu. Baca surat Anas. Wah, dibaca. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Wah, bagus. Pak Kiai bilang, iya kamu salah satu calon dari mantuku. Datang lagi temannya satunya, namanya Torik. Pak Kiai, saya juga mau ngelamar anaknya Pak Kiai. Siapa namamu? Torik. Ya sudah, sesuai dengan namamu, baca surat At-Torik. Dibaca surat At-Torik. Wassama'i wat-Tariq, wa ma adraka mat-Tariq, sampai selesai. Bagus, kamu juga hafal. Salah satu mantuku. Imron dredeg. Wah, iki ya apa ini, saya bilang Imron ayatnya ratusan. Imron, ya datang Imron. Pak Kiai, saya juga mau ngelamar anak Pak Kiai. Ya, namamu siapa? Sambil dredeg, sambil keringat dingin ngomong, nama saya Imron Kiai, tapi panggilan saya Kulhu. Lah, itu repot. Jelas ya? Ada pertanyaan? Oke, lanjut. Berikutnya hadis yang ke-26. Hadis yang ke-26 ini tentang sifat Allah dan sifat setan. Dalam kitab ini disebutkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi melalui Anas radhiyallahu anhu. At-ta'ani minallah. Tenang itu merupakan sifat Allah. Wal ajalatu minasyaiton, dan tergesa-gesa itu sifatnya setan.
Jadi hadis ini mengingatkan kepada kita bahwa kita ini dalam bersikap, dalam bertindak, dalam melakukan sesuatu harus tenang, ya. Jangan sampai tergesa-gesa. Kenapa? Karena tenang itu adalah sifat Allah, sedangkan tergesa-gesa itu adalah sifatnya setan. Yang namanya setan pasti itu akan menjerumuskan manusia kepada kekufuran, kedurhakaan, dan kebinasaan. Tetapi bukan berarti kita tenang dalam segala hal. Ada 3 hal yang kita harus disegerakan, Pak Salman. Ya. Oh, tenang katanya Ustadz. Tenang itu adalah sifatnya Allah, enggak tergesa-gesa. Ada 3 hal yang harus disegerakan. Apa 3 hal itu? Waktu sholat yang telah datang. Nah, itu jangan tenang-tenang. Wah, tenang katanya Ustadz, tenang. Enggak boleh tergesa-gesa. Salah penempatan. Nah, itu harus disegerakan. Karena tidak tahu kita ini 1 menit ke depan, 2 menit ke depan. Meninggal, enggak tahu. Jelas ya? Itu yang pertama. Apabila waktu sholat telah datang, segera dirikan sholat. Yang kedua, apabila jenazah telah dipersiapkan, segera kuburkan. Jangan biarkan, katanya Ustaz, jangan tergesa-gesa terus sampai seminggu. Busuk. Ya. Yang ketiga, ini senengannya Pak Salman, apabila janda telah menemukan lelaki yang sepadan dengannya, segera kawinkan. Gitu. Jelas ya? Itu harus disegerakan. Jangan malah ditunda-tunda lagi. Ya. Jelas. Ada pertanyaan? Sebelum dilanjutkan ke hadis berikutnya. Gak ada? Gak ada? Pak Munzir, lanjut ya. Hadis berikutnya adalah hadis yang ke-27 tentang orang yang dikucilkan oleh Allah. Dalam kitab ini disebutkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Dailami melalui Anas radhiyallahu anhu. Ithnani la yanzurullahu ilaihima yaumal qiyamah. Ada 2 orang yang kelak di hari kiamat Allah tidak mau melihat kepada orang itu. Allah murka kepada orang itu. Allah tidak memberikan rahmat kepada orang itu. Dicuekin oleh Allah. 2 orang. Siapa itu? Yang pertama adalah qadi'ur rahim, yaitu orang yang memutus silaturahim. Yang kedua adalah wajarus su', tetangga yang jahat. Jadi Allah tidak akan melihat dia, nyuekin dia, dimurkai oleh Allah. Yang pertama adalah orang yang memutus silaturahim. Padahal silaturahim itu memang anjuran, bahkan sejajar dengan iman. Ya. Dalam sebuah hadis itu dikatakan siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, jaga silaturahim. Sambung silaturahim. Bahkan Allah itu mengatakan, aku akan menyambung dengan orang yang menghubungkan silaturahim. Wah. Dan aku akan memutuskan diri dari orang yang memutus silaturahim. Wah. Kalau kita sampai memutus silaturahim dengan sesama saudara kita, terutama sesama muslim, maka Allah akan memutuskan hubungan dengan kita. Ya. Jadi kalau misalkan memang kita pernah cekcok dan lain sebagainya, dan orang itu minta maaf kepada kita, ya sudahlah, maafkan. Namanya minta maaf itu sudah bertobat, gitu loh. Wong Allah aja maha bertaubat, maha penerima taubat. Lagi kenapa kita enggak meniru sifatnya Allah? Yang kedua adalah tetangga yang jahat. Nah, ini repot ini kalau punya tetangga jahat. Ya dikit-dikit ada mobil baru, panas, deg duk. Ya tiba-tiba ya mati nanti, mati gara-gara jantungan, gara-gara iri, dengki, ngelihat tetangganya datangkan kulkas baru, dak-duk panas dingin. Repot kalau kayak gitu itu. Ya sudah, enggak usah dipikirkan. Tetangganya punya mobil baru, alhamdulillah. Gitu aja. Tetangganya punya kulkas baru, alhamdulillah. Punya rumah baru, alhamdulillah. Enggak usah mikiri orang lain. Ya. Kita itu ya juga harus memuliakan kepada tetangga kita. Jangan sampai ya ngomongin dan lain sebagainya. Ya, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fal yukrim jarahu, maka muliakan tetanggamu. Jelas? Ada pertanyaan sebelum dilanjutkan hadis berikutnya? Ya repot lah kalau urusan tetangga ini. Sikap yang baik yang memuliakan tetangga itu yang spesifik seperti apa ya saja? Maksudnya gini, kalau kita ada tetangga kita yang mungkin ya nggak baik sama kita,
Apa kita membalas seperti itu atau kita ambil sikap yang diajarkan seperti sama Nabi seperti apa gitu, yang sebaiknya gitu kan. Apa contohnya sikap baik kita kepada tetangga? Kalau tetangga kita dalam kesulitan, kita harus datangi, bantu. Misalkan ada tetangga kita yang keluarganya meninggal, datangi, bantu. Tahlilan, bukan karena, wah ini musuh saya, kapok, nggak hadir. Nah itu repot ya. Misalkan kita lagi masak, perbanyak kuahnya. Kasih kuahnya. Ya kuahnya tuh ya. Ya jangan kuahnya tuh, perbanyak kuahnya gitu loh. Minimal ya ada daun-daunannya. Ya. Sayurnya diperbanyak. Dibagikan kepada tetangga. Atau ketemu sama tetangga, senyum, cok merengut tok. Kayak apa gitu kan? Ya. Intinya kalau tetangga atau orang lain melempar cacian kepada kita semuanya, jangan balas dengan lemparan cacian juga, tapi harus kita balas dengan lemparan bunga dan potnya. Repot. Ojo, ini ajaran sesat ini ya. Enggak pakai pot, lemparan bunga. Jadi intinya apa? Kejelekan kita balas dengan kebaikan. Pasti akan sungkan, malu orang itu ya. Yang enggak pernah memberi, beri. Ya, kemarin kan sudah dijelaskan kan? Akhirnya tersindir. Tersindir, loh iya ya, saya enggak pernah beri, tapi kok malah diberi gitu. Sama tetangga tuh biasanya sikap kita itu biasanya saya tahu itu kita juga ikut seperti itu saya gitu loh. Kita terbawa, malah bukan kita memperbaiki tapi kita malah terbawa gitu kita. Gitu kira. Ya sama. Namanya manusia. Pertama ya mungkin gitu ya, baru kontrol. Orang nggak pernah kayak gitu, nggak mesti gitu kan? Ya sama, namanya manusia ya mesti gitu. Nah, tinggal bagaimana kita itu setelah emosi juga kita kontrol. Ya, ketika ada anjing menggonggong kita nggak perlu ikut menggonggong, berarti kita anjing ya meskipun kita ikut menggonggong sebentar gitu. Guk, loh anjing juga. Meskipun apa sempat menjadi anjing juga gitu loh. Ya minimal tobat lah. Oh saya bukan anjing. Nah gitu loh. Gitu. Ada lagi pertanyaan? Lanjut. Hadis yang ke-8 tentang dua perkara yang dibenci manusia. Dalam kitab ini disebutkan sebuah riwayat Imam Ahmad melalui Mahmud ibnu Lubaid. Isnani yakrahuma ibnu Adam. Ada dua perkara yang dibenci oleh anak Adam, yang dibenci oleh manusia. Apa saja? Yakrahul maut. Manusia itu benci pada mati. Wal mautu khairun lahu minal fitnati. Padahal mati itu lebih baik daripada fitnah. Wa yakrahu qillatal mal. Yang kedua, manusia itu benci dengan sedikitnya harta. Wa qillatul mal aqallu lil hisab. Padahal dengan sedikitnya harta, dia itu malah lebih meringankan hisab. Jadi manusia itu benci dua hal. Apa? Yang pertama dia itu benci mati, pengennya panjang umur. Pak Salman misalnya disuruh milih, pengen panjang umur apa pendek umur? Panjang umur. Ya wes kita doakan mudah-mudahan Pak Salman panjang umur sampai hari kiamat kurang sehari. Cok repot lah. Kalau kiamat kurang sehari. Iya. Wes menangi dajjal berarti. Nah, repot malah dagdikduk Pak Salman ya. Berkah umurnya ya. Kalau seandainya memang panjang umur, panjang dalam ketaatan kepada Allah. Padahal panjang umur itu kan malah lebih membanyakkan hisab kan. Banyak nanti tambah yang harus dipertanggungjawabkan dengan umur kita yang panjang. Digunakan untuk apa hidupmu itu, rizkimu, ya, hartamu dan lain sebagainya. Itu malah tambah banyak hisabnya. Yang kedua adalah manusia itu nggak suka dengan banyaknya harta, sedikitnya harta, betul? Nggak mau jadi miskin, iya. Pasti pengennya kaya. Seharusnya ya biasa sajalah, ya. Kalau ya wajar, namanya manusia ya pengen kaya. Padahal dengan kaya tambah banyak lagi hisapnya. Bahkan harta yang halal yang kita punya itu tetap akan dihisap. Itu harta yang halal ya, masih dihitung oleh Allah. Apalagi harta yang haram, langsung menjadi azab nanti buat kita. Ya, jadi ya sudah nggak usah terlalu miskin, nggak usah terlalu kaya. Ya, kecukupan saja ya. Cukup punya mobil baru, cukup punya mobil mewah,
Cukup punya rumah besar. Itu repot juga. Ya. Sudah ada pertanyaan? Pak Muntir? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya. Pertamanya usia itu kan orang semakin banyak kelemahan, sehingga banyak yang dia berbuat dosa tapi dia tidak sengaja. Gimana cara menyikapi, Ustaz? Terima kasih. Ya, tambah tua, tambah usia, ya kadang-kadang ya kan tambah lemah ya, sampai banyak lupa kalau dirinya itu pernah melakukan dosa atau bahkan melakukan dosa secara tidak sengaja atau tidak sadar ya. Sebenarnya tidak tergantung usia. Ya. Mau muda, mau dia muda ataupun tua, tetap kadang-kadang tidak sadar kalau dia itu berbuat dosa. Bagaimana cara menyikapi? Yaitu salah satunya ya harus diobati hatinya. Ya, obati hatinya itu supaya tidak melakukan dosa. Cara mengobati hati gimana? Ya kan sudah, obat hati. Nah kan ya, berapa? Itu ada 5. 1, ya duduk dengan orang yang soleh. Dengan duduk dengan orang yang soleh, maka kita akan tahu ilmunya. Oh kalau seperti ini ternyata dosa. Oh kalau seperti ini ternyata sunnah. Oh ternyata seperti ini wajib. Akhirnya dengan tahu ilmu seperti itu, kita akan mudah menghindari. Oh nggak akan melakukan yang dulunya mungkin kita pernah melakukan secara tidak sengaja. Pernah kan? Pasti di antara kita, karena nggak tahu. Karena nggak tahu ilmu, kita melakukan dosa yang nggak sengaja kita lakukan. Mungkin dulu kita nggak tahu kalau ngelirik cewek itu dosa. Bahkan kita tahu, Pak Freddy, ya tahu aslinya kalau dosa, tapi tetap aja dilirik. Ya, mungkin seperti itu, sengaja atau nggak sengaja. Kenapa? Setelah ada pengetahuan atau ilmu yang kita dapat, ya minimal ditahan dikit lah, ya. Pakai pandangan pertama toh, meskipun diperet-peret. Gitu, ya. Obat hati, hatinya harus dia obati. Yang pertama duduk. Ya, duduk dengan orang-orang yang soleh, baca Al-Quran, hatinya akan lembut nanti. Kalau hatinya lembut, nggak gelap, itu mudah akan menerima nasihat. Meskipun dari anak kecil akan diterima kalau memang nasihat itu benar. Nah kadang-kadang kita itu nggak mau nerima kalau anak kecil yang negur kita. Kenapa? Karena kita ini merasa saya ini lebih pintar dari kamu. Nah itu termasuk dosa yang tidak kita sadari. Padahal seharusnya dari apapun, dari siapapun, kalau itu bermanfaat dan benar maka harus diterima. Ibaratnya apa? Kalau misalnya Pak Salman mengeluarkan sesuatu warna kuning, nggak perlu diterima. Tapi kalau ayam mengeluarkan putih-putih, ambil. Telur itu ada manfaatnya. Ya. Meskipun manusia sekelas Pak Salman yang pakai sorban putih gini. Tapi kalau mengeluarkan putih, oh berarti ayam. Loro itu harus diperiksakan, harus kuning Pak Salman ya. Jelas Pak Muntir ya. Ya itu harus sering duduk dengan orang-orang soleh, dengan ulama, jangan memisahkan diri. Kadang-kadang ada yang anti ulama, oh ini saya nggak senang, gara-gara pemahamannya beda. Meskipun pemahamannya beda, enggak apa-apa, ambil manfaatnya. Oh saya nggak cocok, nggak saya amalkan, gitu. Oh saya cocok, saya ambil, gitu loh. Karena yang berbeda dengan kita itu belum tentu semuanya itu jelek, semua yang disampaikan enggak. Pasti tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah dengan kita duduk dengan ulama, hati kita akan lembut. Hati kita akan lembut, ilmu juga akan kita dapat, sehingga kita juga bisa mengontrol diri. Jelas ya? Jelas, sudah cukup? Sudah mataharinya bersinar. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri sholawat Pak Salman beserta anak-anaknya ya. Lihum satun udfi biha haral waba ihatima al-mustafa wal muqtada wabna wal fatimah. Alhamdulillah, tadi telah kita dengarkan kajian dari guru kita Ustadz Anwar Mursadat. Mudah-mudahan apa yang kita dengar menjadi asbab hidayah pada diri kita, keluarga kita, saudara kita, teman kita, tetangga kita, serta umat di seluruh alam. Akhir kalam kita tutup dengan
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.